penandatanganan nota kesepahaman dan deklarasi Gerakan Nasional Non Tunai oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia, Pak Agus Martowardoyo beserta jajaran, Dirjen Perbendaharaan Pak Marwanto beserta rekan-rekan dari Kementerian Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bank Indonesia, khususnya inisiatif ini datang dari Pak Gubernur mengenai upaya untuk menggunakan transaksi non tunai. Kami dari Kementerian Keuangan menyambut baik ide ini, mengingat memang ada beberapa keuntungan yang kita bisa peroleh dari mekanisme atau cara atau metode mengenai penggunaan transaksi non tunai ini. Yang pertama tentu adalah mengenai juga kenyamanan di dalam bertransaksi. Ini sesuatu hal yang paling simpel, tetapi di luar itu yang juga menjadi sangat penting adalah mengenai governance. Kami di Kementerian Keuangan melihat bahwa ke depan upaya untuk perbaikan di dalam governance hanya bisa dilakukan jika sistem pembayaran ke depan itu lebih banyak memanfaatkan yang sifatnya non tunai atau e-base atau yang lebih berbentuk elektronik. Karena dengan aktivitas transaksi seperti ini, maka berbagai isu di dalam governance yang selama ini menjadi concern itu juga bisa kita atasi. Pak Gubernur, satu hal mungkin yang ingin kami sampaikan di sini, sebetulnya dari Kementerian Keuangan sendiri, aktivitas kami itu sudah 90% transaksinya non tunai. Memang masih ada beberapa transaksi yang masih dilakukan dengan tunai. Itu berkaitan misalnya dengan pembayaran gaji untuk daerah-daerah yang remote, yang mau tidak mau di mana perbankan itu masih belum tersedia, terpaksa harus dilakukan dengan tunai. Atau juga aktivitas yang di pemerintahan disebut sebagai kas besi, karena harus ada uang persediaan yang kasnya memang harus disediakan. Dan juga honor proyek, tetapi kami sudah setelah kita merencanakan ini, kami sudah mengambil langkah-langkah agar bahkan untuk aktivitas yang 3 hal tersebut di atas diupayakan untuk bisa dikurangi, dan bahkan kita mencoba semaksimal mungkin untuk melakukannya dengan non tunai. Satu hal Pak Gubernur yang mungkin kita bisa tindak lanjuti ke depan adalah, walaupun 90% dari aktivitas transaksi APBN sudah menggunakan non tunai, tetapi yang menjadi isu adalah antara user nantinya. Sebagai contoh, kalau siang ini akan ada penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah, jika uangnya sudah diberikan kepada pemerintah daerah, alangkah baiknya jika di end usernya di pemerintah daerah kepada pihak lain juga menggunakan mekanisme transaksi non tunai. Oleh karena itu, kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan 2 pemerintah daerah ini menjadi langkah yang sangat tepat. Karena jika tidak, maka hanya pada bagian step pertama saja yang menggunakan transaksi non tunai ketika uang APBN ditransfer kepada kementerian lembaga atau kepada pemerintah daerah. Kita tahu sampai saat ini ada sekitar 600 triliun uang dari pemerintah pusat yang ditransfer kepada pemerintah daerah. Jadi seandainya ide atau inisiatif dari Pak Gubernur ini bisa dilanjutkan kepada daerah-daerah lain, saya kira itu tentu akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Di samping kami juga melihat bahwa ini sebetulnya adalah bagian penting dari sebuah agenda besar Pak Gubernur, yaitu financial inclusion. Jadi kalau ini bisa dilakukan, kami membayangkan bahwa ke depan misalnya dana transfer untuk penduduk miskin bisa dilakukan juga dengan mekanisme non tunai. Begitu juga dengan aktivitas pembayaran bansos yang
seringkali mendapat sorotan bisa dilakukan dengan non tunai, sehingga aspek governance daripada sistem payment di Indonesia kami kira juga akan bisa diperbaiki ke depan. Pak Gubernur, Bapak Deputi Gubernur Senior dan para Deputi, Bapak Ibu hadirin sekalian, akhirnya kami atas nama pemerintah dari Kementerian Keuangan sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih. Kami juga karena diajak serta di dalam inisiatif ini, kami melihat bahwa apa yang dilakukan pada hari ini adalah sebuah langkah yang sangat penting dan sangat signifikan sebetulnya di dalam upaya kita untuk memasyarakatkan aktivitas atau transaksi non tunai. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menteri Keuangan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Menteri Keuangan dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan bahwa pada hari ini kita bisa menandatangani Memorandum of Understanding, nota kesepahaman mengenai gerakan nasional non tunai. Kami sangat bersyukur karena ide untuk mengakselerasi penggunaan transaksi non tunai ini belum dibicarakan terlalu lama, mungkin baru 10 hari yang lalu, dan kita sudah bisa mengajak dua institusi mendiskusikan substansi dan mensepakati Memorandum of Understanding yang isinya baik untuk kemudian ditandatangani oleh dua lembaga. Kami menyambut baik sekali karena insya Allah nanti siang juga akan ditandatangani nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Menteri Koordinator Perekonomian dengan Bapak Khairul Tanjung, dan juga bersamaan akan juga ditandatangani nota kesepahaman dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia yang diwakili oleh ketuanya dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yassin Limpo, dan juga akan ditandatangani oleh Provinsi DKI. Dan Provinsi DKI akan menandatangani dengan Bank Indonesia nota kesepahaman juga yang akan menjadikan Provinsi DKI sebagai satu pioneer untuk suatu gerakan dari seluruh pemerintah-pemerintah daerah, baik itu kantor setingkat provinsi, setingkat kabupaten dan wali kota, untuk bisa sama-sama kita berusaha mewujudkan satu gerakan nasional non tunai. Nah, kalau kita lihat dari sektor sistem pembayaran retail, sistem pembayaran retail itu kurang lebih ada senilai 7.500 triliun, dan ternyata untuk Indonesia yang dilakukan secara non tunai itu baru 31%. Sedangkan negara-negara ASEAN yang lain itu sudah di atas 50%. Jadi kalau seandainya kita bisa menandatangani dengan Bapak Menteri Keuangan, kami akan bisa mempunyai dasar untuk bicara dengan stakeholders yang lain, mulai dari telepon companies, switching companies, jasa-jasa remittance, termasuk dengan pemerintah daerah dan juga stakeholders yang lain. Nah, Pak Menteri yang kami hormati, kami melihat bahwa kalau kita bisa melakukan transaksi secara non tunai, yang kami lihat adalah ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih efisien. Karena kalau tidak, kita masuk dalam community tunai yang semuanya harus didukung oleh uang kartal. Dan uang kartal itu mencetaknya mahal, mengedarkannya mahal, melakukan penyimpanannya mahal, dan juga sangat mungkin untuk terjadi fraud ataupun korupsi. Nah, kalau kita bisa melakukan gerakan nasional non tunai dan juga dimotori langsung oleh otoritas fiskal dan didukung penuh oleh otoritas moneter, insya Allah kita akan bisa menciptakan satu sistem ekonomi yang lebih efisien, yang lebih transparan, akuntabel, yang lebih aman dan nyaman, dan juga bisa mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi, dan juga bisa membuat masyarakat mulai mengembangkan bisnis menabung.
Karena kalau seandainya semua dilaksanakan secara tunai, itu langsung cepat habis. Karena rasanya kalau nggak di-spend itu kayaknya tidak menyenangkan. Jadi saya kok merasa inisiatif dari Pak Menteri Keuangan untuk bisa mendukung ini, dan kita di dalam MOU itu mensepakati Bank Indonesia dan Menteri Keuangan akan berusaha berkoordinasi dan mengkaji dan mengimplementasi sebanyak mungkin pengeluaran anggaran pemerintah akan dilakukan secara non-tunai. Jadi dari government to business atau government to people, semuanya akan kita upayakan non-tunai. Dan semua pembayaran dari people ataupun business ke government juga akan diupayakan non-tunai. Jadi pembayaran pajak, bea cukai, sampai kepada penghasilan penerimaan negara bukan pajak akan diupayakan secara non-tunai. Dan kita, Bank Indonesia dan Menteri Keuangan akan membuka kesempatan untuk tim teknis kita mendiskusi, mempelajari kajian-kajian yang bisa kita lakukan untuk memberikan insentif, memberikan fasilitas untuk bisa mendorong gerakan non-tunai ini. Jadi Pak Menteri Keuangan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang bisa kita selenggarakan pada hari ini. Insya Allah kita akan minta tindak lanjut dalam bentuk perencanaan yang lebih konkret sampai 5 tahun ke depan agar betul-betul Indonesia bisa beralih dari satu komunitas tunai menjadi komunitas non-tunai dengan tujuan yang lebih baik.